Dari mana kamu bawa perempuan bau pasar seperti ini? Itulah kata yang saya dengar di hari pertama saya bertemu orang tua pacar saya. Dan sedetik kemudian, anggur merah tumpah ke wajah saya. Semoga bau kaldu murahan yang menempel di badanmu itu bisa sedikit luntur dengan anggur ini. Anggur menetes dari wajah saya. Saya tak bisa bergerak. Apa salah saya? Apakah salah jika saya dibesarkan oleh nenek yang punya warung soto di pasar? Apakah aroma kuah soto yang nenek masak setiap subuh itu begitu memalukan? Mereka merendahkan saya habis-habisan, menganggap saya hanya perempuan penjual soto di pasar kumuh. Tapi, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Siapa saya? Dan siapa nenek saya? Ini adalah kisah tentang bagaimana saya bangkit setelah hari itu. Jika Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan mengerti mengapa semangkuk soto bisa begitu menakutkan. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, berjalan santai, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Panggung kisah kita akan otomatis membawakan episode berikutnya untuk Anda. Bukti yang saya pegang adalah kebenaran, dan kebenaran pada akhirnya akan menang. Uap napas putih mengepul di bawah cahaya lampu jalanan. Angin yang menyentuh ujung hidung terasa dingin menusuk tulang, sisa dari hujan semalam. Namun, dari bawah papan nama warung soto Ibu Rumi, pendar cahaya hangat merembes keluar. Di dalam warung, panci besar sudah bergolak, saya, dengan sarung tangan karet, berdiri di hadapan tumpukan kol yang menggunung, mungkin ada sekitar 50 bonggol. Saya menaburkan segenggam garam kasar, menggosoknya ke sela-sela daun kol, meremas, membalik, menabur garam lagi. Ujung jari saya terasa beku karena air dingin, tapi saya tidak bisa berhenti. Mbak Sari, subuh-subuh begini sudah di sini. Pak Bejo, penjual ikan di lapak sebelah, menyapa sambil membuka lapaknya. Uap putih juga keluar dari mulutnya. Aduh, bapak ini bisa saja. Nanti ikannya malah beku, Pak. Tapi tidak apa-apa, tauge di musim hujan begini justru lebih renyah, jadi sotonya lebih enak, jawab saya. Mencoba tersenyum ceria, Pak Bejo mengangguk-angguk. Memang Mbak Sari ini paling rajin, paling hebat. Bagi orang-orang pasar, saya hanyalah Sari si penjual soto. Gadis 32 tahun yang bangun pagi-pagi buta untuk menyiapkan bahan, merebus kuah kaldu, dan menyajikan soto hangat sampai jam makan siang. Jika pelanggan berteriak, Mbak, soto satu lagi, saya akan menjawab, siap, segera datang, sambil berjalan cepat. Saya adalah pegawai warung biasa yang bisa ditemui di mana saja. Namun, itu hanya separuh dari diri saya. Tepat pukul 11 siang, saya melepas celemek dan masuk ke ruang belakang warung. Di sudut ruangan sempit itu, tergantung setelan blazer yang disetrika rapi. Saya menanggalkan pakaian kerja yang berbau kuah soto dan berganti dengan setelan itu. Rambut yang sedikit berantakan saya sisir rapi dan kuncir ke atas. Saat berdiri di depan cermin dan memoleskan lipstik, orang yang benar-benar berbeda muncul di pantulan. Sosok di cermin itu berbisik pelan, "Aku adalah Sari Wulandari, satu-satunya pewaris Nusantara Pangan, perusahaan makanan peringkat 20 nasional dengan omzet tahunan 5 triliun rupiah. Senin, Selasa, dan Rabu. Saya belajar tentang bahan baku dan dasar-dasar kuliner di warung soto Ibu Rumi ini. Kamis dan Jumat, saya belajar manajemen di kantor pusat. Kehidupan ganda ini sudah saya jalani selama 3 tahun. Warung soto Ibu Rumi bukan sekadar warung soto reot. Disinilah 40 tahun lalu, nenek saya menanam benih Nusantara Pangan dengan menjual soto mangkuk demi mangkuk. Meski sekarang telah menjadi perusahaan raksasa, nenek masih menjaga warung kecil ini dengan sepenuh hati. Belajarlah melayani orang dari tempat paling bawah. Dengan begitu, saat kau berada di posisi tinggi, kau tidak akan kehilangan rasa kemanusiaanmu. Itulah perintah tegas dari nenek. Sejujurnya, ada alasan lain untuk menyaring orang-orang yang mendekat hanya karena latar belakang saya. Laron-laron yang datang karena mencium bau uang, orang-orang yang mencintai dompet saya, bukan hati saya. Untuk menyaring kepalsuan itu, saya harus menyembunyikan diri. Saya mengeluarkan kartu nama dari saku blazer dan menyematkannya di dada. Sari Wulandari, Direktur Perencanaan Strategis, Nusantara Pangan. Lalu,
Saya keluar lewat pintu belakang dan masuk ke sebuah sedan hitam yang menunggu di ujung gang. Pemandangan pasar berlalu di luar jendela. Warung-warung yang mengepulkan uap. Para pedagang yang memanggil pembeli. Saya memandangi pemandangan yang akrab itu, lalu perlahan memejamkan mata. Sampai kapan kehidupan ganda yang penuh rahasia ini akan berlanjut? Pikiran itu melintas, tapi saya menggelengkan kepala. Semuanya masih baik-baik saja. Setidaknya, itulah yang saya yakini saat itu. Beberapa hari kemudian, pada Sabtu sore, saya duduk di kursi penumpang mobil Bimo, pacar saya, sambil menatap keluar jendela. Jalanan sudah dihiasi pernak-pernik menyambut tahun baru. Suasana gembira khas akhir tahun memenuhi udara, tapi hati saya jauh dari gembira. Sebaliknya, saya sangat tegang. Hari ini adalah hari pertama saya bertemu dengan Ibu Bimo. Selama 1,5 tahun kami berpacaran, saya belum pernah bertemu dengannya. Akhirnya, hari itu tiba. Sari, Bimo, yang sedang menyetir, membuka suara dengan hati-hati. Iya, begini? Ibuku itu orangnya agak. Gimana ya? Gimana apanya? Bimo menghela napas saat mobil berhenti di lampu merah. Beliau agak memandang status. Kamu tahu kan? Bibit, bebet, bobot, saya mengerutkan kening. Status apa? Saya tidak langsung mengerti maksudnya. Status apa? Ya. Latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, ibu memang sangat mementingkan hal-hal seperti itu. Suara Bimo semakin pelan, jelas ada sesuatu yang sulit ia katakan. Terus, jadi begini, soal kamu kerja di warung soto itu. Kenapa? Sebaiknya jangan langsung diceritakan, jawab saja kalau ditanya, dan cukup bilang iya, iya saja. Mengerti kan? Saya menatap profil samping Bimo. Wajahnya tampak kaku. Campuran antara malu dan rasa bersalah. Bekerja kan bukan dosa. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Suara saya tanpa sadar menjadi lebih tajam. Bukan begitu. Lalu apa? Bimo menghela napas lagi. Lampu lalu lintas berubah hijau dan mobil kembali melaju. Tapi wajahnya masih tegang. Karena ibu pasti tidak suka. Beliau benci sekali dengan yang namanya bau pasar. Soalnya beliau sendiri punya restoran fine dining. Kalau kamu bilang kerja di warung soto di pasar. Kamu ngerti kan maksudku? Bau pasar. Kata-kata itu menusuk hati saya. Pasar tempat saya setiap subuh menyiapkan bahan, merebus kaldu, dan melayani pelanggan. Bimo menyebutnya sebagai bau. Tolong, demi aku, tahan sedikit ya. Kesan pertama itu penting, nanti kita bisa jelaskan pelan-pelan. Bimo menggenggam tangan saya, tangannya hangat, tapi kehangatan itu terasa berbeda dari biasanya. Saya memalingkan wajah keluar jendela. Hiasan tahun baru di jalanan berlalu begitu saja. Sebenarnya, saya belum pernah menceritakan latar belakang saya pada Bimo. Bahwa saya adalah pewaris Nusantara Pangan, bahwa nenek saya adalah pemimpin perusahaan peringkat 20 nasional. Semua itu saya sembunyikan, itu adalah prinsip nenek. Saat kau memberitahukan latar belakangmu, cara orang memandangmu akan berubah. Kau tidak akan pernah tahu apakah mereka melihatmu atau melihat uangmu. Nenek benar. Karena itu, saya bertemu Bimo sebagai Sari, perempuan biasa 32 tahun yang bekerja di warung soto. Dan Bimo bilang dia mencintai saya yang seperti itu. Setidaknya, saya percaya begitu. Tapi melihat sikap Bimo sekarang, keraguan mulai muncul. Apakah Bimo benar-benar mencintai saya? Atau syarat yang tidak akan membuatnya malu di depan ibunya? Sudah sampai. Bimo memarkir mobilnya. Di luar jendela, terlihat sebuah bangunan mewah. Restoran Italia di kawasan elit Kebayoran Baru. Papan namanya bertuliskan Le Prestige. Ini restoran ibu. Oh, jadi ini restoran ibumu? Iya. Seperti yang kubilang, spesialisasinya masakan Italia. Ibu sangat bangga dengan interior mewahnya. Bimo tersenyum getir, tapi belakangan ini ibu agak sensitif. Kenapa? Mungkin kamu pernah dengar program seleksi mitra global dari Nusantara Pangan? Ibu ikut mendaftar. Kalau lolos, itu bisa jadi keuntungan besar sekali. Kalau terpilih jadi mitra, seluruh resep akan disediakan oleh mitra untuk ekspansi global Nusantara Pangan, dan mereka akan dapat royalti yang luar biasa.
Selain itu, status sebagai mitra Nusantara Pangan saja sudah bisa membuat restoran jadi sangat terkenal. Nusantara Pangan. Nama itu membuat saya terkejut. Itu perusahaan nenek saya. Oh, begitu ya? Saya menjawab setenang mungkin, meski dalam hati terasa rumit. Ibu pacar saya mendaftar dalam program kemitraan perusahaan kami. Ini situasi yang tidak terduga. Bagaimana jika aku mengungkapkan identitasku sekarang? Pikiran itu melintas sejenak. Tapi saya segera menggeleng. Jika saya mengungkapkannya sekarang, Ibu Bimo bisa saja mencoba memanfaatkan posisi saya. Masalah keadilan dalam proses seleksi juga akan muncul. Untuk saat ini, rahasiakan saja, sesuai rencana. Saya memantapkan hati dan turun dari mobil. Saat masuk ke dalam restoran, cahaya temaram dan alunan musik klasik menyambut kami. Setiap meja dilapisi taplak linen putih. Suasananya sangat mewah. Oh, sudah datang? Seorang wanita berdiri dari meja di sudut. Wanita parubaya sekitar pertengahan 50-an. Dengan riasan wajah yang cukup tebal. Cincin berkilauan di setiap jarinya, dan anting mutiara besar tergantung di telinganya. Itulah Ibu Bimo, Karina. Bu, kenalkan. Ini pacarku, Sari. Saya membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat. Selamat sore, Ibu, saya Sari. Ibu Karina menatap saya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang. Tatapannya membuat saya tidak nyaman, tapi saya berusaha tetap tersenyum. Ya, duduklah. Ibu Karina menunjuk kursi dengan dagunya. Saya duduk dengan hati-hati. Baru saat itulah saya melihat ada orang lain yang duduk di seberang meja. Seorang pria berusia 60-an. Sepertinya ayah Bimo. Selamat sore, Bapak. Saya Sari. Ya, ayah Bimo, Hartono, hanya menjawab singkat sambil memutar-mutar gelas anggurnya. Dia bahkan tidak menatap saya. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Ibu Karina yang pertama membuka suara. Jadi, orang tuamu kerja apa? Pertanyaan yang sudah saya duga. Mereka sudah meninggal. Sekarang saya tinggal berdua dengan nenek. Apa? Mata Ibu Karina membelalak. Orang tuamu tidak ada? Iya, Bu. Karena kecelakaan waktu saya kecil. Ceka. Bapak Hartono berdecak. Bukan cuma orang tua tunggal, tapi yatim piatu. Pendidikan keluarga itu penting, saya jadi khawatir. Kata-kata itu membuat jantung saya mencelos. Yatim piatu? Pendidikan keluarga diragukan? Apakah itu pantas diucapkan pada pertemuan pertama, kepada pacar putranya? Saya menatap Bimo. Dia hanya menunduk tanpa berkata apa-apa. Tak ada satu kata pun pembelaan. Terserahlah. Ibu Karina mengganti topik, tapi ekspresinya masih dingin. Kamu masak apa? Masakan Perancis? Italia? Maaf, menu andalanmu apa? Bimo bilang kamu kerja di bidang kuliner. Ah, iya. Saya memasak hidangan Indonesia. Indonesia? Alis Ibu Karina berkedut, seperti restoran Padang atau semacamnya. Saya ragu sejenak, melirik Bimo. Tapi saya tidak mau berbohong. Saya membuat soto di pasar. Seketika, udara di meja itu membeku. Wajah Ibu Karina mengeras dalam sekejap, senyum tipis yang tadi masih dipertahankannya lenyap, dan matanya menatap tajam. Apa katamu? Saya membuat soto di pasar. Tunggu, telingaku tidak salah dengar, kan? Ibu Karina menggebrak meja. Gelas anggur bergetar. Hei, Bimo. Ibu Karina menatap tajam Bimo. Bimo tersentak dan menunduk. Kamu ini bawa siapa ke hadapanku? Sejak kapan jualan soto di pasar itu namanya bisnis kuliner? Bu, sebentar. Sebentar apanya? Soto di pasar? Soto? Suara Ibu Karina semakin tinggi. Dari mana kamu bawa perempuan bau pasar seperti ini? Kata-kata itu membuat napas saya sesak. Bau pasar. Soto yang setiap subuh saya masak, soto yang selalu dipuji enak oleh pelanggan sampai mangkuknya licin, di mulut orang ini menjadi bau pasar. Pantas saja dari tadi aku mencium bau kaldu murahan. Ibu Karina mengerutkan hidung dan mengibaskan tangannya. Ternyata baunya dari kamu. Bikin mual. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokan saya terasa tercekat, saya benar-benar tidak menyangka akan dihina seperti ini. Ibu, saya. Ibu?
Siapa yang menyuruhmu memanggilku ibu? Ibu Karina mencibir. Jangan mimpi. Sekalipun mata Bimo sudah buta, tidak mungkin dia mau menjadikan perempuan penjual soto di pasar kumuh sebagai menantu. Di sebelahnya, Bapak Hartono tertawa sinis. Benar katamu? Tadi ku dengar dia yatim piatu saja sudah aneh. Ternyata pekerjaannya lebih parah lagi. Bapak Hartono menatap saya dari atas ke bawah sambil memutar gelas anggurnya. Bimo? Kamu ini pungut anak ini dari mana? Ayah, bukan begitu. Sari itu. Bimo akhirnya mencoba bicara, tapi ayahnya mengangkat tangan untuk menghentikannya. Sudah. Aku tidak mau dengar alasan. Hari ini juga hubungan kalian berakhir. Saya menatap Bimo. Kumohon, katakan sesuatu. Itulah yang ada di hati saya. Kita sudah bersama 1,5 tahun. Kau bilang kau mencintaiku. Kenapa kau diam saja? Tapi Bimo hanya memalingkan wajahnya keluar jendela, seolah situasi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saat itu, sebagian dari hati saya terasa mendingin. Hemps, setidaknya bunga yang kamu bawa cukup mahal. Ibu Karina melirik keranjang bunga yang saya bawa, bunga yang saya pilih dengan sepenuh hati untuk hari ini. Setiap tangkainya saya pilih sendiri, tapi ini juga kamu beli di pasar? Jangan-jangan sudah bau juga? Ibu Karina menyentuh keranjang bunga itu dengan ujung jarinya. Ibu, bunga itu. Ah, sudahlah. Aku tidak mau dengar. Ibu Karina mengibaskan tangannya dengan kesal. Kemudian dia mengangkat gelas anggur di atas meja. Anggur merah beriak di dalam gelas. Dengar ya, ada yang mau aku katakan padamu. Ibu Karina menatap lurus ke arah saya sambil memegang gelas anggur. Tatapannya begitu dingin hingga membuat punggung saya merinding. Sadarlah di mana posisimu. Bersamaan dengan kata-kata itu, Ibu Karina memiringkan gelasnya. Cairan merah itu tumpah ke wajah saya. Dingin. Anggur yang mengalir dari wajah ke leher dan dada terasa sedingin es. Blas putih yang saya kenakan untuk hari ini langsung ternoda merah. Anggur juga menetes ke atas keranjang bunga. Pergilah sebelum membawa sial. Ibu Karina meletakkan gelas kosongnya dengan kasar. Semoga bau kaldu murahan yang menempel di badanmu itu bisa sedikit luntur dengan anggur ini. Saya membeku di tempat. Anggur masuk ke mata dan terasa perih, tapi saya tidak bisa membedakan apakah itu air mata atau anggur. Di sebelah, Bapak Hartono terkekeh. Astaga, lihat penampilannya. Beginilah kalau orang pasar. Dan Bimo? Saya perlahan menoleh padanya. Bimo masih menunduk menatap meja. Dia bahkan tidak mau menatap mata saya. Pria yang selama 1,5 tahun mengatakan cinta, hanya dia melihat saya dihina. Saat itu saya sadar. Orang ini sejak awal tidak pernah mencintai saya. Dia hanya mencintai syarat yang tidak akan membuatnya malu di depan ibunya. Dan begitu saya keluar dari syarat itu, saya bukan siapa-siapa. Saya perlahan berdiri. Saya tidak menyeka gelas yang basah oleh anggur. Saya hanya berdiri, mengambil serbet di meja, dan mengusap wajah sekali. Terima kasih. Kata-kata yang keluar dari mulut saya sungguh tak terduga. Ibu Karina? Tidak. Saya akan memanggilnya Karina saja. Matanya membelalak. Apa? Hari ini saya jadi tahu dengan jelas. Dengan orang seperti apa saya hampir menjalin hubungan. Saya menatap Bimo. Dan saya juga tahu orang seperti apa dirimu. Bimo tersentak, tapi saya tidak lagi menunggunya. Saya mengambil keranjang bunga yang basah, dan berjalan keluar dari restoran. Dari belakang, saya masih bisa mendengar suara tawa sinis Karina. Lihat gayanya. Sok punya harga diri. Tapi saya tidak menoleh. Angin dingin bulan Desember menembus blus basah saya. Seluruh tubuh saya gemetar, entah karena dingin atau amarah. Orang-orang di jalan menatap saya. Wanita basah kuyup karena anggur sambil membawa keranjang bunga pasti terlihat aneh. Tapi saya tidak peduli. Saya hanya terus berjalan, tanpa tujuan, hanya berjalan lurus. Setelah berjalan cukup jauh, saya berhenti di sebuah gang kecil. Akhirnya, air mata saya pecah. Air mata yang saya tahan-tahan tumpah ruah seperti anggur tadi. Bau pasar. Dasar orang pasar. Yatim piatu. Kata-kata itu terus berputar di kepala saya. Apa salah saya? Apakah salah jika saya bekerja keras? Apakah dosa jika saya tidak punya orang tua? Tidak.
Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah adalah orang-orang yang hanya menilai saya dari syarat, dan pria pengecut yang tidak membela saya di depan mereka. Saat tiba di warung soto Ibu Rumi, hari sudah mulai gelap. Dengan blos yang masih basah oleh anggur, saya mendorong pintu warung. Noda merah besar membekas di dada, rambut saya berantakan. Saya bahkan tidak berani bercermin. Ho? Sari sudah pu. Nenek yang sedang mengupas bawang putih mengangkat kepala dan berhenti. Mata nenek seketika membelalak. Ya ampun, kamu kenapa begini? Nenek langsung berdiri. Bawang putih yang dipegangnya jatuh berhamburan. Siapa yang melakukan ini? Nenek mendekati saya dan menyentuh noda di blus saya. Ujung jarinya gemetar. Ini anggur, kan? Siapa yang berani berbuat begini pada cucuku? Saya tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya air mata akan tumpah lagi jika saya membuka mulut. Saya hanya berdiri menunduk. Sari, katakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara nenek melembut. Mendengar suara itu, tangis saya akhirnya pecah. Nenek, sambil menangis, saya menceritakan semuanya. Pertemuan dengan Ibu Bimo, reaksi mereka saat tahu saya penjual soto, dan bagaimana saya disiram anggur. Mengingatnya lagi membuat tenggorokan saya tercekat. Di mana nama restorannya? Tanya nenek. Le Prestige, Nek. Restoran Italia di Kebayoran Baru. Milik Ibu Bimo. Apa? Ekspresi nenek mengeras. Le Prestige? Restoran itu? Iya? Nenek tahu? Nenek menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Itu salah satu restoran yang mendaftar untuk program kemitraan perusahaan kita, Seleksi Mitra Global. Mereka sudah lolos seleksi berkas dan masuk daftar untuk inspeksi lapangan. Napas saya tercekat. Restoran itu mendaftar ke program perusahaan nenek dan sudah masuk daftar inspeksi. Orang dengan moral seperti itu, berani-beraninya mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Suara nenek menjadi dingin. Ini bukan nenek yang ramah pada orang-orang pasar. Yang berdiri di hadapan saya sekarang adalah Rumi Wulandari, pimpinan Nusantara Pangan, perusahaan peringkat 20 nasional. Orang yang bisnisnya makanan malah menyiramkan makanan ke orang lain, ke pacar anaknya sendiri. Nenek menggebrak meja. Orang seperti itu mau bicara soal masakan? Bicara soal tradisi? Jangan bercanda. Saya hanya menunduk sambil menyeka air mata. Saya bisa merasakan amarah nenek, dan saya tahu amarah itu untuk saya. Setelah hening sejenak, nenek menghela napas dalam-dalam dan memegang bahu saya. Sari. Iya, Nek. Hapus air matamu sekarang juga. Suara nenek tegas. Saya menyeka air mata dengan punggung tangan. Seleksi Mitra Global kali ini, kamu yang pimpin. Apa? Saya terkejut dan mengangkat kepala. Tapi, Nek, nanti ada sentimen pribadi, kalau saya yang menilai restoran itu, bisa dibilang tidak adil. Nenek tidak menyuruhmu balas dendam. Nenek memotong ucapan saya dengan tegas. Tugasmu adalah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu dengan lidahmu. Menyaring orang-orang yang mempermainkan makanan. Saya ragu. Jujur, saya tidak percaya diri. Memikirkan harus bertemu mereka lagi membuat dada saya sesak. Nenek, tapi, Sari. Nenek menatap lurus ke mata saya. Tempat seperti itu, semakin adil prosesnya, semakin banyak masalahnya yang akan terungkap. Kamu tidak perlu membawa-bawa emosi. Tatapan nenek hangat namun kuat. Lakukan dengan adil, sesuai aturan, sesuai prinsip. Maka yang asli dan yang palsu akan terpisah dengan sendirinya. Saya terdiam cukup lama. Nenek benar. Ini bukan balas dendam, ini soal prinsip. Tugas saya bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk menilai dengan dingin apakah mereka layak menjadi mitra. Baik, Nek. Saya mengangguk. Saya akan melakukannya. Nenek menepuk bahu saya. Nah, itu baru cucuku. Sekarang pergi mandi. Kalau terus begitu nanti kamu masuk angin. Saya tersenyum lemah dan berjalan ke ruang belakang. Sambil berganti pakaian, saya menatap cermin. Blas bernoda anggur. Mata bengkak, rambut berantakan. Hari ini benar-benar seperti mimpi buruk, tapi saya tidak bisa terus menangis. Seperti kata nenek, lakukan dengan adil, sesuai aturan, sesuai prinsip. Dengan begitu,
yang asli dan yang palsu akan terpisah. Saya menatap lurus ke mata saya di cermin. Sari Wulandari, sadarlah. Tugasmu bukan balas dendam. Tugasmu adalah membedakan yang asli dari yang palsu. Begitulah saya memantapkan hati. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari samar-samar masuk melalui celah jendela. Semalaman saya sulit tidur, tapi anehnya, meski tubuh lelah, kepala saya terasa jernih. Ponsel di meja samping tempat tidur menarik perhatian saya. Ada notifikasi dari Bimo. Setelah ragu sejenak, saya membuka pesan itu. Sari, maaf soal kemarin. Ibu sedang sensitif karena urusan seleksi Nusantara Pangan. Bagaimana kalau kamu datang, minta maaf, dan bilang akan belajar memasak masakan Italia atau semacamnya? Cuma pura-pura saja. Jujur, jualan soto itu kan agak keterlaluan. Kamu ngerti kan? Membaca pesan itu, saya tertawa hampa. Cuma pura-pura? Karena pekerjaan saya memalukan, jadi saya harus berbohong? Apakah jualan soto di pasar itu begitu memalukan? Dan saya harus hidup dengan kebohongan itu selamanya? Kemarin dia tidak membela saya sedikit pun. Sekarang dia malah menyuruh saya minta maaf. Manusia macam apa dia? Saya perlahan mengetik balasan. Kalau aku menurutimu, artinya aku harus selalu hidup sesuai standarmu. Mari kita beri jeda untuk hubungan ini dan berpikir masing-masing. Setelah menekan tombol kirim, hati saya anehnya terasa lega. Waktu 1,5 tahun terasa sia-sia, tapi di sisi lain, wajah Bimo yang tidak membela saya kemarin terus terbayang. Kalau dia cinta, kenapa dia begitu? Atau jangan-jangan, itu memang bukan cinta? Saya meletakkan ponsel dan bangkit dari tempat tidur. Hari ini tidak ada waktu untuk melankolis. Setelah mandi, saya membuka lemari. Biasanya saya akan mengambil pakaian santai untuk ke warung. Tapi hari ini berbeda. Setelan rapi yang tergantung di sudut lemari menarik perhatian saya. Saya mengambil dan mengenakannya. Di depan cermin, saya merapikan penampilan. Rambut yang disisir rapi, setelan yang tanpa celah. Sosok yang kemarin menangis karena disiram anggur sudah tidak ada lagi. Saya membuka laci dan mengambil kartu nama. Direktur Perencanaan Strategis, Sari Wulandari. Sudah lama sekali saya tidak mengenakan ini. Biasanya, saya hanya memakai celemek di warung. Saya menatap kartu nama itu sejenak, lalu memasukkannya ke saku. Belum saatnya. Belum saatnya kartu ini dipakai. Tapi sebentar lagi, saatnya akan tiba. Saya menuju warung soto Ibu Rumi. Saat membuka pintu, Nenek sudah merebus kuah. Meskipun sekarang sudah menjadi pimpinan perusahaan besar, setiap ada waktu luang, Nenek selalu datang ke warung. Katanya ini adalah akar dari Nusantara Pangan, beliau sendiri yang menyiapkan bahan dan merebus kuah. Ho, sudah datang? Hari ini tidak perlu kesini juga tidak apa-apa. Sebentar saja, Nek. Saya menatap celemek yang tergantung di dinding. Celemek yang sudah saya pakai setiap hari selama 3 tahun. Celemek yang menemani saya menyiapkan bahan, merebus kuah, dan menyajikan soto. Nek. Sepertinya untuk sementara aku tidak bisa ke sini. Nenek tahu. Karena seleksi mitra, kan? Nenek mengangguk. Pergilah, lakukan dengan benar. Gunakan semua yang sudah kamu pelajari selama 3 tahun di sini. Baik, Nek. Saya mengusap celemek itu sekali. Celemek ini telah mengajarkan banyak hal. Kerajinan bangun pagi-pagi buta, ketulusan melayani setiap pelanggan, dan kebenaran bahwa makanan tidak pernah berbohong. Saya berangkat. Saya pamit pada Nenek dan keluar. Di ujung gang, sebuah sedan hitam sudah menunggu, sopir membukakan pintu untuk saya. Biasanya saya jarang naik mobil ini, tapi hari ini berbeda. Sebelum masuk, saya menatap sejenak pemandangan pasar. Warung-warung yang mengepulkan uap, pedagang yang memanggil pembeli, ibu-ibu dengan keranjang belanja. Inilah lapangan tempat saya belajar selama 3 tahun. Aku tidak malu bekerja bersama mereka. Saya mengatakannya dalam hati. Yang memalukan adalah orang yang menilai orang lain dari syarat. Dan orang yang bersembunyi dengan pengecut di depan mereka. Saya masuk ke dalam mobil. Ke kantor pusat, Pak. Sopir mengangguk dan mobil mulai melaju. Pemandangan pasar semakin menjauh. Saya menatapnya sejenak. Lalu mengalihkan pandangan ke depan. Sekarang saatnya dimulai. Adil. Sesuai aturan, sesuai prinsip. Persis seperti kata Nenek.
Saya akan membedakan yang asli dari yang palsu. Itulah tugas saya. Kartu nama di saku terasa di ujung jari. Logam yang dingin dan keras. Saya memejamkan mata sejenak. Di pantulan kaca, tatapan saya tajam. Bukan lagi mata yang menangis seperti kemarin. Ini adalah mata yang penuh tekad untuk tidak lagi direndahkan. Mobil melaju menuju kantor pusat Nusantara Pangan. Dalam perjalanan, saya tiba-tiba teringat masa kecil. Saat saya berusia 12 tahun, tak lama setelah orang tua saya meninggal, nenek membawa saya pertama kali ke warung soto ini. Saat itu, saya tidak mau makan apapun. Tidak ada nafsu makan, dan saya benci segalanya. Apa artinya makan di dunia tanpa orang tua? Nenek meletakkan semangkuk soto di hadapan saya. Makan, tidak mau. Kalau disuruh makan, ya makan. Nenek bersikeras. Saya juga keras kepala. Setelah beberapa saat berdebat, nenek menghela napas dan duduk di samping saya. Sari, kau tahu kenapa semangkuk soto itu menakutkan? Saya mengangkat kepala menatap nenek. Menakutkan? Apa yang menakutkan dari soto? Bukankah hanya nasi dengan kuah? Karena soto tidak bisa berbohong. Nenek menunjuk mangkuk soto. Lihat, warna kuah ini, kondisi daging ini, warna sambal ini, kalau bahannya jelek, langsung kelihatan. Tidak bisa disembunyikan. Pakai ayam murahan, kuahnya keruh. Tidak dimasak dengan sepenuh hati, rasanya hambar. Saya melihat ke dalam mangkuk. Kuah bening kekuningan, daging yang empuk, sambal yang warnanya cerah. Seperti kata nenek, semuanya terlihat jelas. Manusia juga begitu. Sekalipun luarnya terlihat bagus, kalau dalamnya busuk, suatu saat pasti akan ketahuan. Tapi, nenek menggenggam tangan saya. Makanan yang dibuat dengan tulus itu berbeda. Orang yang memakannya akan tahu, tanpa perlu diberitahu. Kemudian nenek meletakkan sendok di tangan saya. Betapa besarnya cinta ayah dan ibumu padamu, betapa besarnya cinta nenek padamu, semua ada di dalam semangkuk soto ini. Makanlah. Rasakan. Baru saat itulah saya mengangkat sendok. Saya menyeruput kuahnya. Hangat. Kuah yang mengalir di tenggorokan seolah mencairkan hati saya yang beku. Air mata mengalir, tapi saya terus makan. Hari itu, saya menghabiskan soto sampai mangkuknya bersih. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya tahu bahwa makanan bisa memberikan penghiburan. Pemandangan di luar jendela mobil berlalu. Saya tersadar dari kenangan itu, kata-kata nenek masih terngiang di hati saya. Menakutkan karena tidak bisa berbohong. Ya, makanan tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terlihat, ketidaktulusan akan terasa. Sekalipun dibungkus dengan indah, disajikan di piring mahal, esensinya tidak bisa disembunyikan. Tiba-tiba saya teringat restoran Karina. Le Prestige. Interior mewah, lampu gemerlap, anggur mahal. Dari luar terlihat sempurna. Tapi bagaimana dengan orang di dalamnya? Apakah masakan yang dibuat oleh orang yang menyiramkan makanan ke orang lain bisa tulus? Apakah orang yang merendahkan orang lain dengan sebutan bau pasar bisa melayani pelanggan dengan sepenuh hati? Saya rasa tidak. Makanan membawa hati pembuatnya. Seperti soto nenek yang penuh cinta, masakan Karina juga pasti membawa sifat aslinya. Dan sifat asli itu pada akhirnya akan terungkap. Tugas saya adalah menemukannya, tidak tertipu oleh penampilan luar, dan melihat langsung ke esensinya. Itulah yang nenek ajarkan pada saya selama 3 tahun. Mobil tiba di depan kantor pusat. Saya menarik napas dalam-dalam dan turun. Gedung raksasa Nusantara Pangan berdiri megah di hadapan saya. Sudah lama tidak melihatnya. Hari ini terasa berbeda. Disinilah pekerjaan saya yang sebenarnya dimulai. Saya mengeluarkan kartu nama dari saku dan menyematkannya di dada. Direktur Perencanaan Strategis, Sari Wulandari. Saat di mana saya tidak perlu lagi bersembunyi akan segera tiba. Sambil berjalan menuju pintu utama, suara nenek kembali terngiang. Menakutkan karena tidak bisa berbohong. Saya mengatakannya dalam hati. Nenek, aku pasti akan membedakannya, yang asli dan yang palsu, sesuai ajaran nenek. Lalu saya mendorong pintu utama gedung dengan mantap. Beberapa hari kemudian, hari inspeksi lapangan tiba. Saya bersama tim pelaksana naik ke sebuah mobil van hitam. Tim kami terdiri dari 5 orang, ahli kebersihan pangan, akuntan,
analis pemasaran, dan saya. Karena ini adalah penilaian buta, daftar penilai dirahasiakan. Kami hanya diberitahu sebagai tim pelaksana yang datang untuk inspeksi. Kunjungan pertama hari ini adalah Le Prestige di Kebayoran Baru, kata ketua tim sambil melihat tabletnya. Restoran Italia, dari dokumen yang masuk, keunggulannya adalah pasta dengan saus buatan sendiri dan anggur racikan sendiri. Kita akan pastikan di lapangan. Saya mengangguk sambil menatap keluar jendela. Jantung saya berdebar. Bukan karena gugup, tapi karena antusias. Akhirnya, kesempatan untuk melihat wajah asli mereka datang juga. Saat tiba di Kebayoran Baru, Le Prestige masih tampak mewah, hiasan tahun baru berkilauan, dan pot bunga mewah diletakkan di pintu masuk. Tapi saya tidak lagi tertipu oleh kemewahan itu. Saya mendorong pintu dan masuk. Selamat datang. Dari Nusantara Pangan, ya? Seorang staf menyambut kami. Dari dalam, Karina muncul. Dengan gaun mewah, kalung mutiara, dan cincin berkilauan di setiap jari. Sama seperti saat dia menyiram saya dengan anggur. Oh, selamat datang. Semuanya sudah saya siapkan. Karina menyambut tim dengan senyum yang berlebihan. Tapi saat pandangannya jatuh pada saya, gerakannya berhenti. Loh? Mata Karina membelalak, dia jelas mengenali saya. Loh, kok kamu bisa ada di sini? Karina menatap saya dari atas ke bawah. Setelan rapi yang saya kenakan, berkas di tangan saya. Mata Karina sempat goyah, tapi segera berubah menjadi cibiran. Oh, kamu kerja paruh waktu di Nusantara Pangan? Atau ikut sebagai tukang angkat barang? Karina terkekeh. Ya, lebih baik kerja paruh waktu di perusahaan besar daripada di warung soto. Lumayan, ada kemajuan. Anggota tim menatap saya dan Karina bergantian dengan bingung. Saya tidak mengubah ekspresi, saya di sini untuk tugas inspeksi. Hanya itu yang saya katakan. Lalu mengalihkan pandangan, Karina mendengus dan beralih ke ketua tim. Mari, silakan lewat sini. Saya akan tunjukkan dapur kami. Inspeksi dimulai. Karina, seperti seorang aktris di atas panggung, memimpin tim dengan percaya diri. Penjelasan dimulai dari pintu dapur. Kami di Le Prestige mengejar cita rasa Italia sejati. Semua bahan yang kami gunakan adalah kualitas terbaik, dan dari saus hingga pasta, semuanya kami buat sendiri. Karina menunjuk dapur dengan bangga. Ini saus rose buatan kami. Rasio tomat dan krimnya adalah rasio emas. Resepnya rahasia, karena ini adalah formula kami. Butuh 3 tahun untuk mengembangkan resep ini. 3 tahun. Saya tersenyum dalam hati. Usaha yang luar biasa. Ini adalah pasta buatan tangan. Setiap pagi kami aduk adonannya dan cetak sendiri. Kualitasnya jauh berbeda dengan pasta buatan mesin. Anggurnya juga kami racik sendiri, ini adalah house wine kami. Saya sendiri yang membuatnya, saya punya sertifikat sommelier. Saya belajar di Bordeaux, Prancis. Kata-kata mewah terus mengalir. Anggota tim mengangguk sambil mencatat, dan Karina dengan percaya diri menunjukkan berbagai hal. Tapi saya melihat sesuatu yang lain, tumpukan kardus di sudut dapur. Labelnya samar-samar terlihat, tapi mereknya terasa akrab, dan daftar stok yang tertempel di pintu kulkas. Angkanya terasa aneh. Hei, kamu. Tiba-tiba Karina memanggil saya. Iya? Ngapain kamu di situ? Jangan bengong saja. Karina mengambil celemek yang tergantung di dinding dapur dan melemparkannya ke arah saya. Celemek itu mengenai dada saya. Mumpung sudah di sini, bantu cuci piring sana. Kamu jagokan hal-hal seperti itu? Kami sedang sibuk, jadi bantu sedikit. Ekspresi anggota tim mengeras. Ketua tim hendak maju, tapi saya memberi isyarat untuk menahannya. Baik. Saya mengambil celemek itu dan mengikatnya di pinggang. Anggota tim menatap saya dengan kaget, tapi saya mengangguk untuk memberi isyarat bahwa saya baik-baik saja. Karina tersenyum penuh kemenangan dan membawa tim keluar ke ruang utama. Mari, silakan cicipi masakan kami sambil duduk di sini. Suara langkah kaki mereka menjauh. Di dapur, hanya tersisa saya dan seorang asisten dapur. Saya berdiri di depan wastafel. Piring kotor menumpuk, tapi mata saya tidak tertuju pada piring, melainkan ke tempat lain. Saya menunggu saat asisten dapur pergi sebentar. Dengan cepat, saya mendekati kulkas.
Saya membuka pintunya dan memeriksa bagian paling dalam. Jantung saya berdebar kencang. Bagaimana jika ketahuan? Tapi jika tidak sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Ada tanggal kedaluarsa di kemasan keju. Sudah lewat 2 minggu. Bukan hanya 1 atau 2, tapi beberapa tumpukan. Kondisinya hampir berjamur. Saya mengeluarkan ponsel dan segera mengambil fotonya. Tangan saya sedikit gemetar, tapi saya mengatur sudut agar tanggalnya terlihat jelas. Cekrek, cekrek. Saya pastikan mode senyap aktif. Selanjutnya, saya memeriksa tempat sampah. Di sebelah tempat sampah organik, ada kotak daur ulang. Ada sesuatu yang berkilauan di dalamnya. Saya meraih dan mengeluarkannya. Kaleng saus instan ukuran besar. Saus rose premium, ukuran besar untuk restoran, Rp490.000. Begitulah tulisan di labelnya. Inilah saus yang tadi dibanggakan Karina sebagai saus racikan rahasia dengan rasio emas yang dikembangkan selama 3 tahun. Saus instan seharga Rp490.000 dijual sebagai resep rahasia. Dengan jumlah sebanyak ini, satu kaleng bisa untuk membuat 30 porsi pasta, dan kalengnya tidak hanya 1. Bertumpuk dalam kardus, setidaknya ada lebih dari 10. Ini bukan kejadian sesekali, ini sudah kebiasaan. Saya memotret kaleng itu dari berbagai sudut, labelnya, harganya, dan tanggal pengiriman di kardus. Bukti harus sejelas mungkin. Lagi apa? Suara dari belakang mengejutkan saya. Asisten dapur sudah kembali. Saya dengan tenang meletakkan kaleng itu kembali ke tempatnya. Oh, ini tadi saya lihat daur ulangnya berantakan. Jadi saya rapikan. Kan bagian dari inspeksi kebersihan. Oh, iya. Asisten dapur tampak curiga, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Saya kembali ke wastafel dan mulai mencuci piring. Sambil mencuci, jantung saya terus berdebar. Saya berhasil mendapatkan bukti yang kuat. Penggunaan bahan kedaluarsa. Penipuan saus instan yang diakui sebagai buatan sendiri. Ini bukan sekadar iklan berlebihan, ini penipuan. Saat sedang mencuci piring, suara Karina terdengar dari ruang utama. Bagaimana? Masakan kami enak, kan? Semuanya resep yang saya kembangkan sendiri. Iya, rasanya unik ya? Terdengar jawaban ketua tim. Suaranya datar. Mungkin dia juga sudah curiga. Saya tersenyum sinis dalam hati. Tentu saja unik. Rasa saus instan 490.000-an. Setelah inspeksi selesai, kami meninggalkan restoran. Karina mengantar kami sampai ke pintu. Kalau ada hasil yang baik, tolong hubungi kami. Kami sangat ingin menjadi mitra. Lalu dia melirik saya dan menambahkan, oh ya, terima kasih sudah cuci piring. Lain kali mau kupanggil lagi? Suaranya penuh cibiran. Saya tidak menjawab dan langsung naik ke mobil. Begitu mobil jalan, ketua tim bertanya, Ibu Direktur, apakah Anda kenal dengan pemilik tadi? Ada sedikit urusan pribadi, tapi tidak akan mempengaruhi penilaian. Jawab saya dengan tenang. Tapi, Pak, tadi saya menemukan sesuatu di dapur. Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan fotonya. Keju kedaluarsa, kaleng saus instan. Wajah ketua tim mengeras. Ini serius. Pantas rasanya akrab. Iya. Tolong masukkan ini ke dalam laporan resmi. Sebagai pelanggaran kebersihan dan standar bahan baku. Saya menatap keluar jendela. Ibu Karina, berkat Anda menyuruh saya cuci piring, saya jadi punya bukti yang kuat. Haruskah saya berterima kasih? Saya tersenyum kecil. Kebohongan yang tersembunyi di balik kemewahan. Seperti kata nenek, makanan pada akhirnya tidak bisa berbohong. Sekeras apapun disembunyikan, kebenaran akan menemukan jalannya. Sekarang yang tersisa hanyalah proses yang adil. Sesuai aturan, sesuai prinsip. Hasilnya akan datang dengan sendirinya. Mobil melaju menuju lokasi inspeksi berikutnya. Di dalam mobil kembali ke kantor, saya memeriksa lagi foto-foto di ponsel. Keju yang kedaluarsa 2 minggu. Hampir berjamur. Dan kaleng saus rose instan seharga Rp490.000. Itulah wujud dari resep rahasia yang dikembangkan selama 3 tahun. Bukti yang tak terbantahkan. Ibu Direktur, dengan bukti ini, sudah cukup untuk mendiskualifikasi mereka. Kan?
Tanya ketua tim hati-hati. Saya mengangguk. Ya, pelanggaran tanggal kedaluarsa adalah pelanggaran hukum pangan, dan penipuan saus adalah iklan palsu. Keduanya adalah alasan diskualifikasi dalam standar seleksi mitra global. Baik. Akan saya masukkan dalam laporan. Saya menatap keluar jendela. Jalanan mewah Kebayoran baru berlalu. Di suatu tempat di sana, ada Le Prestige. Apa yang sedang Karina lakukan sekarang? Mungkin dia sedang merayakan karena merasa inspeksinya berjalan lancar. Dia belum tahu bahwa dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Tiba di kantor, saya langsung menuju ruang rapat. Laporan harus segera diselesaikan. Saya membuka berkas dan mulai mengisi formulir penilaian untuk setiap kandidat. Untuk kolom Le Prestige, isinya sudah jelas, manajemen kebersihan tidak memenuhi syarat. Ditemukan bahan makanan kedaluarsa. Dugaan pemalsuan asal dan metode pembuatan, saya meletakkan pulpen dan berpikir sejenak. Jujur, saya tidak menyangka akan mendapatkan bukti semudah ini. Jika Karina tidak menyuruh saya cuci piring, saya tidak akan punya kesempatan memeriksa dapur sedetail itu. Ironis, tindakannya yang ingin menghina saya justru menjerat lehernya sendiri, tapi saya tidak boleh lengah. Karina pasti sudah curiga. Mungkin dia melihat saya memotret sesuatu di dapur, atau merasa sikap saya aneh. Dia bukan tipe orang yang akan diam saja. Apa yang akan dia lakukan? Saya berpikir sambil menopang dagu. Karina adalah orang yang sangat gengsi. Sejak pertemuan pertama, saya sudah merasakannya. Dia kejam pada orang yang dianggapnya lebih rendah, dan sangat menjaga citranya. Dan saya tahu dia mempertaruhkan segalanya pada seleksi ini. Kata-kata Bimo di mobil terngiang lagi. Ibu sedang sensitif karena urusan seleksi. Jika situasinya begitu mendesak, dia pasti akan melakukan sesuatu. Menyerang saya, atau mencoba merusak kredibilitas saya. Saya membuka ponsel dan mencadangkan semua foto ke cloud. Untuk berjaga-jaga. Bukti lebih aman disimpan di banyak tempat, lalu saya menelepon nenek. Nenek, ini aku. Oh, Sari. Inspeksinya lancar? Iya. Aku dapat bukti yang kuat. Terdengar tawa nenek di seberang telepon. Bagus. Hebat sekali. Memang cucuku. Tapi, Nek, kita harus hati-hati. Hati-hati apa? Pihak sana sepertinya tidak akan diam saja. Kalau ada kejadian aneh di warung, tolong langsung hubungi aku. Hening sejenak. Nenek menjawab dengan suara rendah. Baiklah. Jangan khawatir. Nenek ini sudah 40 tahun berdagang, masa bisa kalah sama orang seperti itu? Iya, Nek. Tapi tetap hati-hati, setelah menutup telepon, hati saya sedikit berat. Saya berhasil mendapatkan bukti, itu bagus. Tapi karena itu, warung nenek bisa jadi sasaran. Saya menggelengkan kepala. Tidak, lakukan dengan adil. Seperti kata nenek, yang asli dan yang palsu pada akhirnya akan terpisah. Matahari mulai terbenam. Hari yang panjang. Tapi ini baru permulaan. Saya merapikan berkas dan berdiri. Apapun yang terjadi, saya tidak akan goyah. Bukti yang saya pegang adalah kebenaran, dan kebenaran pada akhirnya akan menang. Keesokan paginya, saya hendak berangkat ke kantor seperti biasa. Tiba-tiba ponsel saya berdering tanpa henti. Dari nenek, Nenek. Ada apa? Sari? Cepat datang ke warung sekarang. Suara nenek terdengar tidak biasa. Bukan nada santai seperti biasanya. Terdengar sangat marah. Kenapa? Ada apa? Datang dan lihat sendiri. Di sini sedang kacau. Telepon terputus. Saya segera memesan taksi online dan meluncur ke pasar. Saat tiba di warung soto Ibu Rumi, kerumunan orang sudah berkumpul di depan. Beberapa orang asing tampak sedang memeriksa bagian dalam warung. Permisi, tolong beri jalan. Saya menerobos kerumunan dan masuk. Nenek berdiri dengan tangan terlipat di dada. Di depannya, beberapa petugas dari Dinas Kesehatan berdiri memegang berkas. Ini ada apa? Tanya saya. Nenek menyodorkan ponselnya. Lihat ini. Di layar, tampak sebuah postingan dari grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Shock. Ditemukan kecoak di soto pasar. Di bawah judul, ada foto semangkuk soto dengan seekor serangga hitam di sampingnya. Ratusan komentar membanjiri postingan itu. Hah?
Serius? Aku langganan di sana. Duh, aku pernah bawa anak-anak ke sana. Merinding. Warung jorok begini harus dilaporkan. Saya sudah lapor ke dinas terkait. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Kecoak di warung nenek? Kabar itu juga sudah menyebar di media sosial, dengan tagar, dibagikan secara real time. Telepon warung berdering tanpa henti. Halo? Benar ini warung yang ada kecoaknya? Jangan-jangan soto yang saya makan kemarin juga ada isinya? Minta uang kembali. Jijik sekali, saya sudah makan di warung jorok. Nenek meletakkan gagang telepon dan menghela napas. Pelanggan setia 40 tahun pun mulai meragukannya. Nenek, ini tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi di warung kita. Jelas tidak mungkin, bentak nenek. Petugas dinas kesehatan sampai terkejut. Seumur hidup aku jualan makanan, baru kali ini aku dihina begini. 40 tahun, tidak pernah sekalipun aku dapat teguran soal kebersihan. Mata nenek menyala-nyala. Ini pertama kalinya saya melihatnya seperti ini, bukan nenek yang ramah pada orang pasar. Yang berdiri di hadapan saya adalah Rumi Wulandari, pendiri Nusantara Pangan. Sekarang juga hubungi tim hukum kita. Panggil semua pengacara, perintah nenek pada saya. Cari orang yang memalsukan foto ini dan tuntut. Pencemaran nama baik, gangguan usaha, semuanya. Seorang petugas dengan hati-hati berkata, "Kami datang karena ada laporan, Bu. Kami hanya akan melakukan pemeriksaan lapangan." "Lakukan. Silakan." Nenek menunjuk ke arah dapur. "Periksa setiap sudut. Cari saja kalau ada 1 ekor kecoak. Kalian tahu tidak? Aku bangun setiap jam 4 pagi untuk bersih-bersih. Dapurku ini lebih bersih dari ruang operasi." Petugas masuk ke dapur. Sementara itu, saya memeriksa kembali foto di ponsel. Saya memperbesarnya. Ada yang aneh. Mangkuk sotonya memang mangkuk warung kami, tapi latarnya aneh. Meja di warung kami terbuat dari kayu solid. Tapi di foto itu, ada sejenis kain di samping mangkuk. Saya memperbesar foto semaksimal mungkin. Motif kotak-kotak. Merah dan putih. Seketika, sebuah kilasan muncul di kepala saya. Le Prestige. Taplak meja yang sama persis dengan yang ada di restoran itu. Saat saya datang untuk perkenalan, saat saya datang untuk inspeksi, saya melihatnya dengan jelas. Taplak meja kotak-kotak merah khas restoran Italia. Ini bukan foto yang diambil di warung kami. Ini foto palsu yang diambil di Le Presti, menggunakan mangkuk dari warung kami. Jantung saya berdebar kencang. Tangan saya gemetar. Jadi ini serangan mereka? Sesuai dugaan saya. Karina tidak akan diam saja. Tapi saya tidak menyangka dia akan bertindak sejauh ini. Menyerang warung soto Ibu Rumi untuk merusak kredibilitas saya yang bekerja di sana. Mereka ingin membangun narasi bahwa perempuan yang bekerja di warung jorok sedang memfitnah restoran lain. Tapi mereka membuat kesalahan. Mereka lupa menghapus taplak meja saat mengedit foto. Dan kesalahan yang lebih besar. Mereka tidak tahu bahwa warung soto Ibu Rumi adalah titik awal Nusantara Pangan, tempat Ibu Rumi memulai usahanya 40 tahun lalu. Mereka tidak hanya menyerang saya. Mereka justru membuat Nusantara Pangan, perusahaan yang seharusnya mereka dekati, menjadi musuh. Seandainya mereka mencari tahu sedikit saja, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa akar dari perusahaan sebesar Nusantara Pangan adalah sebuah warung soto di pasar yang mereka hina. Itulah keterbatasan mereka, Nenek. Saya menunjukkan ponsel pada nenek. Lihat ini. Di latar belakang foto ini ada taplak meja kotak-kotak. Ini bukan meja warung kita. Nenek menyipitkan mata melihat foto itu. Benar juga? Ini bukan warung kita. Betul? Ini foto palsu? Dan taplak meja ini, aku tahu di mana aku melihatnya. Saya menggertakkan gigi. Le Prestige. Restoran Ibu Bimo. Mata nenek berkilat. Begitu? Jadi mereka yang melakukan ini? Aku yakin. Sama persis dengan taplak meja yang kulihat saat inspeksi, saya mengepalkan tangan. Amarah memuncak. Saya bisa menahan saat dihina. Disiram anggur, disuruh cuci piring, direndahkan habis-habisan, saya masih bisa menahannya. Saya sudah bertekad untuk merespon dengan prinsip, bukan balas dendam. Tapi ini berbeda. Mereka menyerang warung nenek,
Warung yang nenek jaga selama 40 tahun dengan bangun setiap jam 4 pagi, tempat yang menjadi sandaran hidup nenek setelah orang tua saya tiada. Mereka menodainya dengan kebohongan, dengan kepalsuan, dengan cara yang pengecut. Bimo. Saya memanggil namanya dalam hati. Kau yang melakukan ini, kan? Kau dan ibumu? Pria yang selama 1,5 tahun mengatakan cinta. Pria yang menggenggam tangan saya, menatap mata saya, dan mengajak bermimpi tentang masa depan bersama. Pria itu menyerang keluarga saya. Beraninya kalian menyentuh warung nenekku? Menyentuh keluargaku? Saya memejamkan mata sejenak. Tidak akan ada ampun lagi. Sama sekali. Kata-kata seperti memberi jeda sudah tidak ada artinya lagi. Hubungan ini sudah benar-benar berakhir. Petugas dinas kesehatan keluar dari dapur. Hasil pemeriksaan, tidak ada masalah dengan kebersihan. Tidak ditemukan hama. Lalu bagaimana dengan foto itu? Tanya nenek. Kemungkinan besar itu rekayasa. Laporan akan kami tutup, dan ibu bisa melaporkan pembuat postingan pertama untuk ditindaklanjuti. Pasti akan kulakukan. Kata nenek tegas. Sari, sekarang juga hubungi tim hukum. Lacak pembuat foto ini, siapkan tuntutan pencemaran nama baik. Baik, Nek. Saya mengangkat ponsel. Tapi sebelumnya, ada yang harus saya lakukan. Saya menyimpan tangkapan layar foto palsu itu. Bagian taplak meja yang terlihat jelas saya potong dan simpan terpisah. Ini bukti. Bukti bahwa Le Prestige telah menyerang warung kami. Tunggu. Sekarang giliranku. Saya bertekad dalam hati. Saya menghubungi Bimo. Kita perlu bicara. Balasannya datang cepat. Dengan nada biasa, dia mengajak bertemu di kafe langganan kami. Seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan siangnya, saya tiba lebih dulu di kafe. 1,5 tahun lalu, saya pertama kali bertemu Bimo di sini. Dulu saya tidak pernah membayangkan akan jadi seperti ini. Pintu terbuka dan Bimo masuk. Dia tersenyum cerah saat melihat saya. Sari, lama tidak bertemu. Katanya mau jeda. Kok kamu yang hubungi duluan? Sapanya ringan, seolah kami hanya bertengkar kecil. Saya tidak menjawab, hanya menatap wajahnya. Kenapa? Ada masalah? Bimo memiringkan kepala. Saya perlahan membuka mulut. Foto kecoak di warung soto Ibu Rumi, kamu yang posting, kan? Ekspresi Bimo sedikit menegang, tapi dia cepat-cepat berpura-pura tenang. Maksudmu apa? Kecoak apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Saya meletakkan ponsel di atas meja, di layar. Foto palsu itu terpampang, diperbesar di bagian taplak meja kotak-kotak. Taplak meja ini, punya restoran ibumu, kan? Meja di warung kami dari kayu. Ini foto yang diambil di restoran ibumu, kan? Wajah Bimo pucat pasi. Bibirnya bergetar. Dan saya menunjukkan foto lain. Mangkuk soto di foto ini, beberapa hari sebelum foto itu muncul, CCTV kami merekam kamu membawa pulang satu dari warung setelah pura-pura makan di sana. Bimo membuka dan menutup mulutnya, mencari-cari alasan. Itu kan bisa saja kebetulan. Mangkuk seperti itu banyak. Jangan bohong. Suara saya dingin. Baru kali ini saya tahu suara saya bisa sedingin ini. Taplak meja? Mangkuk? Waktunya. Terlalu banyak kebetulan. Bimo menghela napas dan mengatakan sesuatu yang tak terduga. Sari, kamu juga jangan keterlaluan. Apa? Tinggal bantu restoran ibuku sedikit kan bisa. Kenapa harus dibesar-besarkan? Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Orang ini bicara apa? Kalian yang menyerang warung kami? Dan sekarang minta dibantu? Bukan menyerang, tapi membela diri. Kamu duluan yang mau menjatuhkan restoran kami? Ibu melihatmu memotret sesuatu di dapur waktu inspeksi. Jadi kami menyerang lebih dulu? Bimo berkata seolah dia yang jadi korban. Tapi kamu kan tahu, betapa pentingnya seleksi mitra ini untuk ibuku. Tidak bisakah kamu membantunya sedikit? Saya kehabisan kata-kata. Inilah wajah asli pria yang selama 1,5 tahun mengatakan cinta. Bimo. Saya berkata perlahan. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan di depanku? Apa? Kalian menyerang warung nenekku. Kalian menodai warung yang sudah dijaga 40 tahun dengan kebohongan. Dan kamu minta aku membantunya? Ekspresi Bimo tertegun. Nenek,
Itu warung nenekmu? Iya. Kamu tidak tahu? Kamu pikir aku cuma pegawai biasa? Bimo tampak panik, tapi saya tidak lagi peduli dengan reaksinya. Saya berdiri. Apa ini yang namanya cintamu? Menghancurkan warungku, keluargaku? Bimo tergagap menatap saya. Sari, tunggu. Aku benar-benar tidak tahu itu warung nenekmu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya mengambil ponsel. Berhentilah di sini. Aku tidak mau bertemu denganmu di pengadilan. Wajah Bimo memutih. Pengadilan? Hei, itu keterlaluan. Kalau kamu minta maaf sekarang, hapus postingan itu, dan akui itu rekayasa, aku tidak akan menuntut. Tapi kalau kamu terus begini, kita akan benar-benar bertemu di pengadilan. Bimo membuka mulutnya, tapi saya tidak mau mendengar lagi. Saya berbalik dan meninggalkan kafe. Dari belakang, saya mendengar Bimo memanggil nama saya, tapi saya tidak menoleh. Saat keluar, angin dingin menerpa wajah. Angin bulan Desember memang dingin, tapi hati saya lebih dingin lagi. 1,5 tahun, jalanan yang kami lalui sambil bergandengan tangan, tawa yang kami bagi, semuanya hancur dalam sekejap. Atau mungkin, sejak awal memang tidak pernah ada. Saya kira saya akan menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Hanya perasaan hampa. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Malam sebelum pengumuman hasil akhir. Saya sendirian di kantor yang sudah kosong. Di atas meja, berkas menumpuk. Surat keputusan diskualifikasi, Le Prestige, foto-foto bukti, laporan inspeksi kebersihan. Saya membuka lembar demi lembar, memeriksanya kembali, foto keju kedaluarsa. Kaleng saus instan 490.000. Dan taplak meja kotak-kotak di foto kecoak palsu. Semua bukti sudah lengkap. Besok, tinggal diumumkan, dan semuanya selesai. Tapi anehnya, hati saya tidak lega. Saya menatap keluar jendela. Gemerlap lampu kota Jakarta. Sambil menatap cahaya itu, saya berpikir, apa yang sedang kulakukan? Jujur, tidak bisa dibilang saya tidak punya dendam. Momen saat disiram anggur, wajahnya yang mengejek saat menyuruh cuci piring, kelicikannya menyerang warung nenek. Setiap kali mengingat itu, amarah saya memuncak. Tapi apakah hanya itu? Saya melihat lagi foto-foto di meja. Bahan makanan kedaluarsa, kebohongan saus instan. Ini adalah masalah yang terpisah dari apa yang mereka lakukan pada saya. Pelanggan yang makan di Le Prestige tidak tahu apa-apa. Mereka membayar mahal, percaya bahwa mereka makan makanan yang dibuat dengan tulus. Tapi kepercayaan itu dikhianati. Dengan bahan basi, dengan saus instan, mereka tidak tahu betapa berbahayanya itu. Saya teringat kata-kata nenek. Kau tahu kenapa semangkuk soto itu menakutkan? Karena tidak bisa berbohong. Benar. Makanan tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terasa, ketidaktulusan akan terungkap. Karena itu, pembuat makanan harus jujur. Tapi Karina melanggar dasar itu. Dia menipu orang dengan makanan. Seandainya saya tidak melakukan inspeksi, seandainya Karina tidak menyiram saya dengan anggur, Le Prestige bisa saja menjadi mitra Nusantara Pangan. Dan lebih banyak konsumen akan tertipu. Memikirkannya, saya justru merasa bersyukur. Karena Karina merendahkan saya, kebenaran jadi terungkap. Sambil memasukkan berkas ke dalam amplop, saya berpikir. Ini bukan balas dendam pribadi. Tentu, apa yang saya alami menjadi pemicunya. Tapi apa yang akan saya umumkan besok tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi. Pelanggaran tanggal kedaluarsa. Iklan palsu. Kebersihan yang buruk. Ini adalah masalah hukum, dan tindakan untuk melindungi konsumen. Melindungi konsumen dari orang-orang yang mempermainkan makanan. Itulah prinsip Nusantara Pangan, prinsip nenekku. Saya memasukkan amplop ke dalam tas dan berdiri. Saya mengambil setelan dari lemari. Setelan hitam yang paling formal, paling berwibawa. Pakaian yang pantas untuk hari pertama saya tampil resmi sebagai Direktur Perencanaan Strategis Nusantara Pangan. Saya menggantung setelan itu dengan rapi. Besok, semuanya akan berakhir. Karina dan Bimo akan tahu siapa sebenarnya perempuan penjual soto yang mereka hina. Tapi itu tidak penting.
Yang penting adalah membedakan yang asli dari yang palsu. Saya mematikan lampu dan meninggalkan kantor. Hanya suara langkah kaki saya yang menggema di koridor. Besok, saya akan berdiri bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai hakim. Aula utama kantor pusat Nusantara Pangan. Hari pengumuman akhir, seleksi mitra global. Aula sudah penuh sesak. Perwakilan perusahaan yang mendaftar, jajaran direksi Nusantara Pangan, dan para wartawan. Suara riuh memenuhi ruangan. Saya menunggu giliran di ruang tunggu belakang panggung. Mengenakan setelan hitam, rambut tertata rapi. Sosok saya di cermin sangat berbeda dari perempuan bercelemek yang memasak soto di pasar. Dari monitor, saya bisa melihat suasana di dalam aula. Di barisan depan, duduk wajah-wajah yang akrab. Karina, Bimo, dan Hartono. Karina mengenakan gaun mewah, tampak bersemangat seolah datang ke acara penghargaan. Bimo dan Hartono juga mengenakan setelan rapi. Ketiganya tampak sangat percaya diri. Dari monitor, saya bisa mendengar suara Karina. Pasti kita yang menang. Uang yang sudah kukeluarkan tidak sedikit. Hartono menimpali. Benar. Kita sudah lobi sana-sini, rasa makanan juga kita unggul, tidak ada alasan untuk kalah. Bimo mengangguk. Betul. Begitu kerjasama dengan Nusantara Pangan, kita pasti sukses besar. Saya menatap monitor dan menarik napas pelan. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi hari ini. Beberapa saat kemudian, lampu aula berubah. Tanda acara akan dimulai. Pembawa acara berjalan ke tengah panggung. Selamat pagi. Selamat datang di acara pengumuman akhir seleksi mitra global Nusantara Pangan. Tepuk tangan membahana. Karina bertepuk tangan dengan anggun di barisan depan. Pembawa acara melanjutkan. Tahun ini, ada total 47 perusahaan yang mendaftar. Setelah melalui seleksi berkas yang ketat, kami memilih 5 kandidat, dan setelah inspeksi lapangan, hari ini kami akan mengumumkan hasil akhirnya. Aula menjadi hening, udara terasa tegang, namun sebelumnya, ada yang ingin kami sampaikan. Pembawa acara berhenti sejenak. Untuk menjaga keadilan, tim penilai dalam seleksi kali ini dirahasiakan. Ini untuk mencegah segala bentuk lobi atau suap. Ekspresi Karina sedikit menegang. Tapi dia cepat-cepat kembali tenang. Sepertinya dia merasa tidak ada hubungannya dengan dia. Sekarang, kami akan memperkenalkan tim penilai. Pertama-tama, marilah kita sambut Ketua Tim Penilai Seleksi Mitra Global. Lampu aula meredup. Sebuah sorotan lampu mengarah ke sisi kiri panggung. Saya menarik napas dalam-dalam. Ayo. Saya membuka pintu ruang tunggu dan berjalan ke panggung. Melewati koridor, saya berdiri di pintu masuk panggung. Sorotan lampu menunggu saya. 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi, saya berjalan ke atas panggung. Sorotan lampu menerangi saya. Seluruh pandangan di aula tertuju pada saya. Saya berjalan dengan percaya diri, dagu terangkat, bahu tegap. Dengan tangan yang setiap subuh memasak soto di pasar, sekarang saya memegang berkas yang akan menentukan nasib seseorang. Suara sepatu hak tinggi saya menggema di aula yang senyap. Dengan langkah yang teratur, saya berjalan ke tengah panggung. Barisan depan terlihat, wajah Karina membeku, matanya membelalak, mulutnya terbuka. Seperti melihat hantu. Bimo juga sama. Dia kaku di kursinya, menatap saya. Hartono, melihat reaksi istri dan anaknya, tampak bingung. Dia sepertinya tidak terlalu ingat wajah saya. Karina bergumam dengan suara gemetar. Dia? Kenapa dia ada di sana? Apa? Siapa? Perempuan tukang cuci piring itu kenapa di sana? Tangan Karina mulai gemetar. Dia mencengkeram gaunnya. Saya bertatapan dengan Karina, dan tersenyum tipis. Pembawa acara mengangkat mikrofon. Kami perkenalkan, Direktur Perencanaan Strategis Nusantara Pangan, sekaligus Ketua Tim Penilai Seleksi Mitra Global, Ibu Sari Wulandari. Tepuk tangan meledak di aula. Tapi 3 orang di barisan depan tidak bisa bertepuk tangan. Mereka hanya menatap saya dengan ekspresi beku. Saya mengambil mikrofon dan membuka mulut. Selamat pagi. Saya Sari Wulandari. Aula menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Dan di barisan depan, 3 orang duduk dengan wajah pucat,
tidak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan penjual soto di pasar yang mereka hina adalah ketua tim penilai. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada 47 perusahaan yang telah berpartisipasi. Semua menunjukkan kapabilitas yang luar biasa, dan tim penilai pun berdiskusi alot hingga akhir. Saya berhenti sejenak dan membuka berkas. Tema seleksi mitra global kali ini adalah pertemuan tradisi dan barat. Kami mencari mitra yang dapat menghargai nilai-nilai makanan tradisional yang menjadi akar Nusantara Pangan, sekaligus menunjukkan inovasi yang sesuai dengan zaman baru. Aula semakin hening. Semua menunggu hasilnya. Mitra yang terpilih adalah... Saya menatap barisan depan. Karina menggigit bibir sambil menatap saya tajam. Restoran Pasta Lurus. Sorak-sorai pecah dari salah satu sudut aula. Tim Pasta Lurus saling berpelukan gembira. Tapi di barisan depan, suasananya berbeda. Wajah Karina memerah. Dia langsung berdiri. Tidak mungkin, teriak Karina. Aula menjadi gaduh. Orang-orang menoleh padanya. Ini tidak sah. Tidak sah. Karina berlari ke depan panggung. Bimo dan Hartono mengikutinya dengan panik. Kamu sengaja melakukan ini karena dendam, kan? Karina menunjuk saya. Hanya karena aku menyirammu dengan anggur, kamu sengaja menggagalkan kami, kan? Aula bergemuruh. Orang-orang mulai berbisik. Wartawan mengangkat kamera, saya dengan tenang mendekatkan mikrofon ke mulut. Dendam? Suara saya menggema di seluruh aula, sama sekali tidak. Saya mengangkat selembar kertas. Karena Anda begitu penasaran, agar tidak ada kesalahpahaman, saya akan sampaikan alasan diskualifikasi Le Prestige. Wajah Karina mengeras. Pertama, manajemen kebersihan tidak memenuhi syarat. Saya menampilkan foto di layar. Foto keju kedaluarsa. Saat inspeksi, ditemukan bahan makanan yang sudah kedaluarsa 2 minggu di kulkas. Ini adalah pelanggaran hukum pangan. Desahan terdengar dari penonton. Wartawan sibuk mencatat. Kedua, iklan palsu. Saya menampilkan foto berikutnya. Kaleng saus instan. Saus rose yang ibu katakan dikembangkan selama 3 tahun, ternyata adalah saus instan seharga Rp490.000. Produk untuk restoran yang bisa untuk 30 porsi. Mulut Karina ternganga. Itu. Bagaimana kamu bisa? Jangan-jangan waktu itu, karena saya memeriksanya langsung di lapangan. Jawab saya tenang, dan anggur buatan sendiri yang ibu banggakan juga. Ternyata itu campuran 3 jenis anggur murah, ibu bahkan membuat label baru, usaha yang cukup keras ya. Suara gumaman di aula semakin keras. Saat inspeksi, ibu menyuruh saya cuci piring, kan? Berkat itu, saya bisa memeriksa dapur dengan teliti. Mungkin saya harus berterima kasih. Tawa terdengar di aula, wajah Karina memerah padam. Dan ketiga, saya merendahkan suara. Tema seleksi kali ini adalah pertemuan dengan tradisi. Nusantara Pangan adalah perusahaan yang dimulai dari warung soto di pasar. Kami sangat menghargai nilai makanan tradisional. Saya menatap lurus ke arah Karina. Tapi bagaimana orang yang mengatakan soto itu bau, dan menyiram orang lain dengan anggur bisa bicara soal tradisi? Aula menjadi hening. Bibir Karina bergetar. Itu salah paham. Aku tidak begitu. Salah paham? Saya tersenyum sinis. Saya mendengarnya langsung. Bau pasar. Bau kaldu murahan. Begitu kan yang Anda katakan? Karina tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan orang-orang di aula terasa menusuk. Terakhir, satu hal lagi. Saya mengangkat berkas baru. Beberapa hari lalu, berita palsu tentang kecoak di warung soto Ibu Rumi menyebar di internet. Beserta foto rekayasa. Di layar, muncul foto palsu itu. Taplak meja kotak-kotak terlihat jelas. Taplak meja di foto ini, milik Le Prestige. Meja di warung soto Ibu Rumi terbuat dari kayu. Dan mangkuk soto di foto itu identik dengan mangkuk yang hilang dari warung kami. Aula gaduh. Para wartawan saling memberi isyarat, bukti ini akan kami serahkan ke polisi. Kaki Karina lemas. Dia jatuh terduduk. Tidak mungkin. Saat itu, Hartono maju. Sudah kuduga. Hartono menunjuk Karina. Dari awal istriku ini bertindak sembarangan. Aku sudah tahu. Sudah kubilang jangan lakukan. Karina mengangkat kepala menatap suaminya. Kapan kamu bilang?
Kamu juga ikut melakukannya. Aku hanya menuruti perintahmu. Itu semua idemu. Pasangan suami istri itu mulai saling menyalahkan. Bimo berdiri di samping mereka, bingung. Wartawan menyerbu. Blitz kamera menyala. Ibu, tanggapan Anda soal penyebaran berita palsu? Bagaimana pendapat Anda soal masalah kebersihan? Penipuan saus instan ini bukankah penipuan konsumen? Karina terduduk di lantai, dihujani blitz kamera. Gaun mewahnya kusut, rambutnya yang sempurna berantakan. Sulit dipercaya ini orang yang sama dengan yang tadi dengan percaya diri mengatakan, pasti kita yang menang. Bimo mencoba membantu ibunya berdiri, tapi Karina tidak bergerak. Dia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Saya menatap pemandangan itu dan berpikir, apakah ini balas dendam? Bukan. Ini bukan balas dendam. Ini hanya kebenaran yang terungkap. Kepalsuan tersingkir, dan yang asli terlihat. Saya meletakkan mikrofon dan turun dari panggung. Di belakang aula, seseorang menatap saya. Nenek. Entah sejak kapan, beliau duduk diam di barisan paling belakang. Mata kami bertemu. Nenek mengangguk pelan. Tatapannya seolah berkata, kerja bagus. Nenek pernah berkata, semangkuk soto itu menakutkan karena tidak bisa berbohong. Hari ini, kebenaran itu terbukti. Yang asli akan tetap asli, dan yang palsu pada akhirnya akan terungkap. 2 bulan berlalu. Setelah acara pengumuman itu, saya kembali ke rutinitas. Hari kerja sebagai direktur di kantor pusat, dan hari Senin membantu nenek di warung soto Ibu Rumi. Le Prestige ditutup karena pelanggaran hukum pangan dan iklan palsu. Karina dan Bimo diperiksa polisi atas kasus penyebaran berita palsu. Saya dengar restorannya akhirnya dijual. Mendengar kabar itu, hati saya campur aduk. Bukan puas, tapi lebih kerasa getir. Suatu hari Senin di bulan Februari, seperti biasa, saya sedang beres-beres setelah jam makan siang. Nenek sedang ada urusan sebentar di pasar. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Permisi, maaf, jam makan siang sudah. Saya berhenti bicara. Melihat orang yang berdiri di pintu. Karina. Bukan lagi penampilan mewah 2 bulan lalu, tapi juga tidak terlihat menyedihkan. Pakaiannya sederhana, wajahnya tanpa riasan. Entah kenapa, dia terlihat lebih tenang. Halo, Mbak Sari. Karina menyapa dengan hati-hati. Saya menatapnya sejenak. Bingung harus berkata apa. Silakan masuk. Akhirnya itu yang saya katakan. Karina masuk dengan hati-hati. Kami duduk berhadapan. Hening cukup lama. Karina yang pertama membuka suara. Aku tidak tahu apakah aku pantas datang. Tapi ada yang sangat ingin aku sampaikan. Saya menunggu dalam diam. Karina menunduk. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Suaranya bergetar. Menyiram anggur, menyebar berita palsu, semua kata-kataku padamu. Karina mengangkat kepala menatap saya. Matanya memerah, aku tidak sedang mencari alasan. Aku hanya ingin mengatakan langsung bahwa aku salah. Saya menatap wajah Karina. Terlihat tulus. Ekspresi sombong yang dulu merendahkan saya sudah tidak ada lagi. Saya dengar restorannya sudah tutup. Kata saya, iya. Setelah ditutup paksa, aku jual untuk bayar utang. Karina tersenyum getir. Aku juga pisah rumah dengan suamiku. Bimo sekarang belajar kerja di perusahaan temannya. Pasti berat ya? Jujur, iya. Tapi, Karina berhenti sejenak, anehnya, aku juga merasa lega. Selama ini aku sibuk membangun sesuatu, dan setelah semuanya hancur, rasanya justru lebih ringan. Karina memandang sekeliling warung. Meja tua, papan menu lama, aroma kuah soto. Tempat ini nyaman ya? Hangat. Saya tidak berkata apa-apa. Mbak Sari. Karina menatap saya lagi, tapi perasaanku pada masakan itu tulus. Caranya saja yang salah. Tapi keinginanku untuk membuat makanan enak itu sungguh-sungguh. Suara Karina sedikit bergetar. Apakah tidak ada cara untuk memulai lagi? Dari awal, dengan benar. Kali ini tanpa menipu. Saya berpikir sejenak. Jujur, saya belum sepenuhnya memaafkan Karina. Kejadian waktu itu tidak mudah dilupakan. Tapi saya teringat kata-kata nenek. Semangkuk soto itu menakutkan karena tidak bisa berbohong.
Karina memasak dengan kebohongan. Karena itu dia hancur, tapi jika dia tulus ingin memulai lagi, mungkin segalanya bisa berbeda. Saya membuka mulut. Anda tahu apa dasar dari memasak? Karina mengerutkan kening. Bukan teknik yang hebat atau bahan yang mahal, tapi bahan yang jujur dan dibuat dengan tulus. Itulah dasarnya. Saya memandang sekeliling warung. Soto itu seperti itu, makanan yang paling umum, bisa dinikmati siapa saja. Tapi karena itu, sulit untuk menipu. Bahan yang jelek akan langsung ketahuan. Karina mendengarkan dalam diam. Kalau Anda benar-benar ingin memulai lagi, belajarlah dari dasar. Belajar memasak soto. Mata Karina membelalak. Bolehkah aku belajar di sini? Saya harus tanya nenek dulu, tapi sepertinya beliau tidak akan keberatan. Nenek memang keras, tapi pada orang yang tulus ingin belajar, beliau akan mengajar dengan baik. Saya menatap Karina. Tapi ada syaratnya. Jangan pernah menipu, menggunakan bumbu instan tapi mengaku buatan sendiri, menggunakan bahan kedaluarsa, hal-hal seperti itu. Saat itu juga semuanya berakhir. Karina mengangguk. Aku janji. Aku tidak akan melakukannya lagi. Saat itu, pintu warung terbuka dan nenek masuk. Melihat Karina, nenek berhenti sejenak. Lalu, seolah-olah tidak mengenali, beliau bertanya. Ada tamu? Bukan, Nek. Beliau ini. Saya hendak menjelaskan, tapi Karina sudah berdiri lebih dulu. Selamat sore. Nama saya Karina. Karina membungkuk hormat. Saya orang yang pernah berbuat salah besar pada Mbak Sari. Saya datang untuk meminta maaf. Nenek menatap Karina. Hening sejenak. Begitu? Kalau sudah sadar salah, ya sudah. Nenek berkata dengan tenang. Manusia bisa berbuat salah. Yang penting bagaimana setelahnya. Sambil berjalan ke dapur, nenek berkata, kalau lapar, makan soto dulu saja. Rasanya sama dengan yang dijual ke pelanggan. Pasti enak. Mata Karina memerah, tapi dia tidak menangis. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, saya meletakkan semangkuk soto di hadapan Karina. Soto panas yang mengepulkan uap. Karina mengangkat sendok. Setelah menyeruput kuahnya, dia memejamkan mata sejenak. Enak. Benar-benar enak, ucap Karina pelan. Jadi ini rasa yang sebenarnya? Melihatnya, saya berpikir, apakah ini balas dendam? Bukan. Ini bukan balas dendam. Ini hanyalah awal yang baru. Bagi Karina, dan juga bagi saya, setelah jam makan siang usai dan Karina pulang, saya dan nenek keluar dari warung. Nenek mengajak mencari angin. Saat kami berjalan, tiba-tiba hujan salju turun, salju yang terlambat di bulan Februari. Catatan, karena latar Indonesia tidak ada salju, ini diubah menjadi gerimis sore. Saat kami berjalan, tiba-tiba gerimis turun. Hujan rintik-rintik yang sejuk di sore hari bulan Februari. Nenek, tidak dingin? Tidak apa-apa. Begini saja. Nenek menggandeng lengan saya. Kami berjalan menyusuri gang pasar. Sari. Iya, kamu hebat, kata nenek. Apanya? Memberi orang itu kesempatan. Itu tindakan yang hebat. Saya menatap nenek. Balas dendam itu mudah. Tapi memberi kesempatan untuk bangkit lagi itu sulit. Kamu memilih jalan yang lebih sulit. Nenek tersenyum. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat lengan nenek. Gerimis membasahi atap-atap pasar. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma kuah soto, suara tawa. Pasar hari ini tetap hidup. Saya tiba-tiba teringat setahun yang lalu. Saat itu, saya memimpikan pernikahan dengan Bimo dan masa depan yang bahagia. Ketika semuanya hancur, rasanya dunia berakhir. Tapi sekarang, jika saya melihat ke belakang, itu bukanlah akhir, melainkan awal. Cinta yang palsu hancur, dan saya menemukan tempat saya yang sebenarnya. Sambil berjalan di tengah gerimis, saya menggenggam erat lengan nenek. Nenek, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah kamu saja. Kalau begitu, aku buatkan sayur asem kesukaan nenek ya. Boleh, ayo. Kami tertawa sambil berjalan menyusuri gang pasar. Saat menoleh ke belakang, saya melihat papan nama warung soto Ibu Rumi. Papan nama tua berusia 40 tahun, tapi di tengah gerimis sore, ia tetap bersinar hangat.
Sesuatu yang asli pada akhirnya akan bersinar. Dan awal dari keaslian itu, selalu adalah semangkuk soto yang hangat. Kisah saya sampai di sini. Kalau dipikir-pikir, banyak sekali yang telah terjadi. Cinta yang saya yakini hancur, saya direndahkan, dan mengalami ketidakadilan. Pernah rasanya dunia berakhir. Tapi akhir itu menjadi awal yang baru. Setelah kepalsuan tersingkir, yang asli mulai terlihat. Orang-orang di sekitar saya, tempat di mana seharusnya saya berdiri, dan hal-hal yang benar-benar berharga. Nenek selalu bilang, semangkuk soto tidak bisa berbohong. Bahan yang jelek akan terasa, ketidaktulusan akan terungkap. Manusia dan kehidupan juga begitu, kan? Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya ingin bertanya. Sekarang bulan Desember. Di luar mungkin sedang musim hujan dan dingin, ya? Apakah hati Anda juga sedang terasa dingin? Apakah Anda sedang mengalami kesulitan? Terluka oleh seseorang? Tidak apa-apa. Saya juga pernah merasakannya. Semakin dingin musimnya, semakin berharga sesuatu yang hangat, seperti semangkuk soto yang mengepulkan uap, kehangatan kecil yang pasti. Saya harap kisah saya ini, di bulan Desember yang dingin ini, bisa menjadi semangkuk soto hangat yang sedikit menghangatkan hati Anda. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jaga kesehatan, dan makanlah yang enak-enak. Jika cerita hari ini berkesan, silakan pesan pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Panggung kisah kita akan kembali lagi. Dan silakan bagikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.